Kita akan lanjut tentang the power of community, ya, kuasa dari komunitas. Nah, saya mau memulai dengan sebuah pernyataan bahwa komunitas yang berkuasa bukanlah komunitas yang sempurna dan ideal. Saya ulangi, komunitas yang berkuasa bukanlah komunitas yang sempurna dan ideal. Karena enggak pernah ada komunitas yang sempurna dan ideal. Sama seperti enggak ada pernikahan yang sempurna dan ideal. Sama seperti enggak ada gereja yang sempurna dan ideal. Enggak ada pribadi yang sempurna dan ideal. Kenapa saya perlu memulai seperti ini? Karena gini, kita perlu membenarkan persepsi kita tentang komunitas Kristen, tentang gereja, tentang pelayanan. Kenapa? Karena ada begitu salah persepsi yang memudahkan kita untuk digoyahkan, ditipu oleh apa yang sedang terjadi hari-hari ini yang kita lihat di berbagai media sosial. Bukan karena gereja yang tidak sempurna, bukan karena gereja yang tidak ideal, berarti Tuhan kita punya masalah. Hari-hari ini orang sedang berusaha menyerang akar utama dari iman kita. Bukan karena saudara dan saya pribadi orang-orang Kristen yang terus sedang bertumbuh, kita nggak sempurna. Bukan berarti bahwa Yesus dia bukan Tuhan. Justru kita orang-orang yang nggak sempurna terus belajar untuk bertumbuh dan berubah oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan disitulah orang boleh melihat bahwa Yesus Tuhan itu hidup dan berkuasa sampai hari ini. Ya, sebagai anggota komunitas janganlah berfokus untuk jadi komunitas yang ideal, yang kelihatannya meriah, fun, ya, secara eksternal, tapi juga berfokuslah untuk menjadi komunitas yang sehat secara internal. Bukan berarti komunitas itu sesuatu yang membosankan. Jangan. Komunitas itu harus jadi sesuatu yang fun. Sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kalau kita menjadikan itu tujuan, maka kita akan nggak menemukan kuasa dari komunitas. Karena komunitas yang kita bangun secara rohani nggak akan ada bedanya dengan komunitas-komunitas yang lain di luar. Saudara bisa punya komunitas alumni sekolah saudara, komunitas apa aja. Tetapi tidak ada satupun komunitas yang bisa seperti komunitas rohani di mana Yesus hadir dan di situ dia bergerak dalam setiap hidup orang. Ingatlah selalu, sebab hanya komunitas yang sehat itu yang bisa bertumbuh dan bisa menolong setiap orang di dalamnya untuk berubah. Hanya komunitas yang sehat, yang punya kuasa untuk merubah orang-orang di dalamnya untuk bertumbuh dan berubah. Komunitas nggak ada yang sempurna, nggak ada yang ideal. Semakin saudara masuk dalam sebuah komunitas, saudara akan temukan orang-orang di sana ada banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tetapi tahukah saudara, disitulah kita belajar bahwa kasih karunia demi kasih karunia Tuhan ada di sana untuk merubah setiap orang. Gereja adalah komunitas yang berpusat pada Kristus. Gereja adalah komunitas kerajaan yang berpusat pada Kristus, bukan pada kegiatan, program, atau strategi. Kenapa saya perlu menekankan ini? Karena hari-hari ini orang berusaha membangun pelayanan,
membangun gereja dengan program dan semuanya. Dengan semua hal yang berusaha menarik secara eksternal, penampilan. Saudara ingatlah bahwa sesuatu yang hanya menarik dari luar, itu hanya merubah orang dari luar. Sekali lagi bukan berarti itu nggak perlu. Gereja tetap perlu belajar untuk relevan. Tetapi tujuan kita bukan untuk jadi relevan. Relevan itu kita lakukan supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Untuk menjangkau makin banyak orang dan membawa mereka untuk mengalami dan mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Nah, saya cepat saja karena saya ini hanya masih pengantar. Kita lihat Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Apa artinya komunitas yang berpusat pada Kristus? Tidak ada pertumbuhan secara rohani yang bisa terjadi kalau saudara enggak tinggal dan melekat pada Yesus. Semua yang kita lakukan dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam apapun, selalu harus dilakukan dan diarahkan untuk setiap orang melekat dan tinggal di dalam Yesus. Punya hubungan pribadi dengan Dia. Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Dengan kata lain, semua komunitas yang kita bangun, semua aktivitas yang kita lakukan, tetapi kalau itu tidak berpusat pada Kristus, tidak membawa orang untuk punya hubungan pribadi, pengalaman pribadi dengan Tuhan, komunitas kita itu perlu kita cek kembali. Saudara, sibuk aktivitas itu bukan berarti kita produktif. Ya, Yesus bilang begini, untuk kamu bertumbuh dan berbuah, satu hal yang kamu harus punya, kamu perlu melekat dan tinggal di dalam aku. Yang kedua adalah komunitas yang berpusat pada Kristus, artinya kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus. Jadi saudara apa saja yang kita lakukan, fokusnya cuma satu. Kamu makin serupa enggak sama Dia? Kamu makin mengerti enggak tentang Dia? Ya, ketika kamu hadapi masalah, responmu seperti apa? Di dalam komunitas kita belajar untuk saling mengingatkan, saling menasihati, saling mendorong. Untuk apa? Supaya kita bertumbuh ke arah Dia. Efesus 4 ayat 15, Paulus bilang ini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita bukan bertumbuh jadi siapa-siapa. Kita bisa jadi sukses. Pertanyaan gini, kamu bertumbuh nggak ke arah Kristus? Bisnismu bisa tambah sukses. Pertanyaan, di tengah-tengah semua bisnis yang bertumbuh, di tengah-tengah semua prestasi dalam pekerjaan, apakah kamu bertumbuh ke arah Yesus? Kamu semakin kenal Dia nggak? Kamu makin dekat sama Dia nggak? Kamu makin mengerti apa yang Dia mau buat hidupmu. Amin. Apakah kita makin serupa dengan Dia? Dalam semua pertumbuhan kita di pekerjaan, di pernikahan, di pelayanan, di semua hal.
Semua pemimpin Komsel saya sangat berharap, jangan lupa hal ini. Ya, nah kita belajar kata komunitas itu dari dua kata, common dan unity. Common artinya kesamaan atau sama, unity bicara tentang kesatuan. Yang artinya adalah kesamaan untuk kita bisa menjadi satu. Ada kesamaan yang membuat kita bisa menjadi sebuah unity, sebuah harmoni. Kita lihat 1 Petrus ayat 2, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, ayat yang cukup terkenal, dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kalau saudara baca ayat ini, kita punya common, kesamaan. Yang pertama bicara tentang identitas, kamulah. Itu bukan bicara personal, itu bicara tentang sebuah komunitas besar yang namanya eklesia, gereja. Semua kita, apapun latar belakang kita, masa lalu kita, latar belakang pendidikan kita, status ekonomi atau sosial kita, kita punya kesamaan ini. Kamulah bangsa yang terpilih. Sekalipun kamu masih pengangguran, sekalipun kamu punya banyak masalah, sekalipun kamu mungkin punya masa lalu yang buruk. Kamulah, begitu kamu lahir baru, Alkitab bilang, kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Hari-hari ini ada begitu banyak orang melakukan segala sesuatu hanya untuk menemukan identitas mereka. Mendapatkan pengakuan. Kenapa? Karena mereka nggak tahu siapa mereka. Makanya mereka berusaha menampilkan sesuatu seringkali bukan diri mereka. Hanya supaya mereka diakui. Lewat penampilan, bahkan lewat pekerjaan atau bisnis. Mereka berusaha keras supaya semua yang mereka lakukan itu perform dengan baik. Tapi sayangnya alasannya, motivasinya salah. Ya, yang kedua adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kita punya kesamaan misi. Setiap kita yang dilahirkan kembali di dalam Yesus oleh Roh Kudus, kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang ketiga adalah kesamaan adalah semua kita sebelum kita dipanggil, kita adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi sehingga kita nggak ada satupun yang bisa sombong atau bilang saya lebih baik dari dia. Sebab tanpa Kristus, tanpa pengorbanannya di atas kayu salib, saudara dan saya hari ini, kita bukan siapa-siapa. Kita hanya orang berdosa, kita nggak punya tujuan hidup yang jelas, kita mungkin nggak punya pengharapan, ya. Bahkan ayat 10 bilang, kamu yang dahulu bukan Allah, umat Allah. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani. Tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Berapa banyak di sini sebenarnya kita gak layak untuk menerima belas kasihan.
Tapi hanya oleh kasih karunia dalam Yesus, kita semua menerima belas kasihan. Amin. Pertanyaan saya, kalau saudara ngerti ini, waktu saudara masuk dalam komunitas, apakah saudara berharap saudara akan ketemu orang-orang yang sempurna? Orang-orang yang suci, orang-orang yang rohani. Jadi ketika saudara ketemu di dalam sebuah komunitas, saudara nggak usah kaget. Bahkan mereka sudah pelayanan pun saudara nggak usah kaget. Selama orang itu masih hidup di dunia, dia belum sempurna. Saya baca satu quote dari Dietrich Bonhoeffer, dia seorang martir. Dikatakan bahwa komunitas orang-orang kudus bukanlah komunitas ideal yang terdiri dari pria dan wanita yang sempurna dan tanpa dosa. Yang tidak butuh pertobatan lebih lanjut. Ingat, bertobat bukan hanya waktu pertama saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita perlu terus bertobat dalam hidup kita. Sebab arti dari kata bertobat, metanoia, artinya gini, kita merubah cara berpikir kita yang salah. Amin. Lalu dilanjutkan dibilang begini, tidak, komunitas ini adalah komunitas yang membuktikan bahwa mereka layak menerima Injil pengampunan dengan terus-menerus dan tulus menyatakan pengampunan Tuhan. Dia bilang begini, kita bukan orang yang sempurna di dalam komunitas. Tetapi orang-orang yang tidak layak, yang tidak sempurna, yang berdosa, yang masih terus butuh pengampunan Tuhan. Dan juga menyatakan pengampunan itu buat orang lain. Makanya dalam komunitas, di komsel saudara, kalau saudara berharap di sana orang yang ideal dan sempurna, saudara masuk di situ, saudara pasti kecewa dan saudara keluar. Tapi justru di dalam ketidaksempurnaan, seperti tadi dibilang, kita butuh anugerah pengampunan Tuhan. Kita masing-masing butuh. Kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak kelemahan. Kita butuh anugerahnya untuk mengampuni dan mengubah kita. Demikian juga kita lihat orang lain di sekitar kita. Mereka pun sama. Amin. Ya. Mother Teresa bilang begini. Ingatlah selalu bahwa komunitas kita tidak terdiri dari mereka yang sudah menjadi orang suci. Tetapi mereka yang sedang berusaha menjadi orang suci. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh bersabar terhadap kesalahan dan kegagalan satu sama lain. Amin. Saudara masih mau belajar bersabar satu sama lain? Tahukah saudara, untuk jadi sabar, saudara perlu ketemu kondisi-kondisi yang men-challenge saudara untuk jadi lebih sabar. Saya berharap setelah dengar ini, kalau saudara lagi di dalam komunitas saudara sedang ketemu hal ini, belajarlah untuk lebih sabar satu sama lain. Amin. Jadi komunitas yang sehat, yang pertama yang kita belajar tadi adalah bukan komunitas yang sempurna atau ideal. Tapi di situ kita bisa melihat anugerah. Tahukah saudara, hanya orang yang sakit butuh dokter. Hanya orang yang lemah,
orang yang kurang, orang yang mungkin punya masa lalu yang buruk, yang gagal. Yang mereka sadar, mereka tuh butuh anugerah. Nah disitulah saya percaya ketika kita datang dalam sebuah komunitas dengan sikap hati seperti itu, kita nggak merasa superior atau lebih dari orang lain. Mungkin saudara sedang ada di stage atau musim kehidupan saudara, saudara sudah diproses oleh Tuhan, saudara melewati hal itu dan saudara udah di stage yang lebih. Tetapi bukan berarti saudara lebih dari orang lain. Hanya kita sudah lebih dulu melewatinya. Tetapi dasarnya sama. Kita hanyalah orang-orang yang sudah mengalami anugerah. Dan kita masih tetap butuh anugerah untuk next level. Yang kedua, komunitas yang sehat akan menerima dan men-challenge kita untuk jadi serupa dengan Yesus. Ingat tadi kita belajar, komunitas yang sehat berpusat pada Kristus. Dan otomatis di dalam komunitas yang sehat, kita akan dapat penerimaan. Saudara akan diterima apa adanya. Tetapi nggak berhenti di situ. Saudara dan saya akan di-challenge untuk berubah. Nah kita lihat dari Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara perlu sadar bahwa cara manusia men-treat dosa, kesalahan itu berbeda dengan cara Tuhan. Ketika kita manusia ketemu dengan kesalahan dan dosa, natur kita adalah kita menghakimi. Kita akan merasa kita lebih baik. Kita akan merasa orang itu lebih jelek, lebih buruk, lebih berdosa. Dan apa yang kita belajar di sini adalah begini, Yesus sedang mengajar buat kita bahwa ketika dia bilang ini, kalau kamu gak pernah buat salah, ambil batu lempar dia. Yesus sedang bilang begini, siapapun kita gak punya hak untuk menilai dan menghakimi orang lain yang bersalah. Yang kita perlu belajar adalah, yang Yesus lakukan adalah, dia bilang, dia nggak menghakimi wanita ini. Kenapa? Karena dia tahu, dia akan naik di atas kayu salib, dia yang akan menyelesaikan hal ini. Sebab manusia nggak bisa menyelesaikan dosa. Hanya dia yang bisa menyelesaikan. Apa yang Yesus sedang ingin ajarkan buat kita? Bahwa orang berdosa tidak akan diubah dengan menghakimi.
Dalam sebuah komunitas yang sehat, kita butuh namanya penerimaan. Semua orang datang dan diterima dengan semua latar belakang. Tetapi yang kedua, Yesus pun gak berhenti sampai di situ, saudara. Di ayat yang terakhir dia bilang begini, aku pun tidak menghukum engkau. Itulah penerimaan saudara dan saya dari Tuhan. Apapun latar belakang saudara, apapun masa lalu saudara, apapun yang kita pernah lakukan yang buruk, kayak apapun. Yesus bilang, aku pun tidak akan menghukum engkau. Kenapa? Sederhana. Bukan karena dia pilih kasih, enggak. Bukan karena dia enggak adil, enggak. Karena dia bayar harganya di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dan enggak berhenti sampai di situ. Dia bilang begini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Anugerah Tuhan bukan hanya membuat kita merasa diterima. Anugerah Tuhan membuat kita bukan hanya merasa dihakimi, merasa tertuduh. Tetapi anugerah Tuhan juga memampukan kita untuk berubah. Amin. Dan seringkali dalam komunitas yang sehat setelah kita mendapat penerimaan, kita perlu mendapat challenge. Ya, saudara perlu di-challenge. Yang seperti tadi saya bilang, kalau kita nggak sabar, kita akan di-challenge untuk jadi lebih sabar. Kita yang merasa diri selalu lebih dari yang lain, kita akan di-challenge untuk belajar lebih rendah hati. Sebab di komunitas kita belajar bagaimana kita menerima anugerah dan bagaimana kita juga mengalirkan anugerah itu buat orang lain. Ya. Yang berikut, komunitas yang sehat, di situ kita belajar untuk melakukan lebih dari yang diminta. Lukas 5 ayat 17 sampai 24. Saya tutup dengan ayat ini. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ini saya bacanya lompat ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Nah, kita tahu ceritanya saat itu juga orang itu sembuh. Nah, dalam sebuah komunitas yang sehat, kita didorong dan kita dilatih untuk belajar memberi lebih, melakukan lebih. Dasarnya bukan karena dipaksa, dasarnya cuma satu, karena kasih. Kasih kita pada Tuhan dan kasih kita pada jiwa-jiwa. Orang yang pernah mengalami kasih Tuhan, dia nggak akan pernah bisa nahan dirinya untuk berbuat kasih pada orang lain. Saya ulangi, kita yang pernah dan sedang mengalami kasih Tuhan, kita nggak akan pernah bisa nahan diri kita untuk memberi atau mengasihi orang lain.
Nah kalau kita baca ini, orang yang sakit ini, dia pasti punya komunitas yang sehat, yang luar biasa. Di mana ketika dia sakit, ketika dia mengalami masalah, dia buntu. Karena kalau dia lumpuh berarti dia harus bergantung sama orang lain. Dan ternyata dia punya teman-teman komunitas. Yang bukan hanya melihat masalah dan berkata, sudah tidak punya harapan kamu. Tetapi orang-orang ini, mereka mau memberi lebih. Mereka gak bilang berdoa saja. Tetapi mereka mengambil posisi di mana mereka mau terlibat. Mereka mau jadi solusi. Ada banyak orang jago menemukan masalah. Mencari masalah itu gampang, saudara. Bahkan menjadi masalah itu seringkali terjadi dalam sebuah komunitas. Tetapi yang kita butuh hari-hari ini dalam komunitas adalah orang-orang yang mau jadi solusi. Yang mau mencari solusi. Bahkan menjadi solusi. Dan yang menarik adalah kalau kita baca, Yesus itu melihat iman mereka. Dia nggak lihat iman orang sakit. Dalam sebuah komunitas, iman saudara itu diperhitungkan oleh Tuhan. Untuk rekanmu yang lain di dalam komunitas. Ya. Bahkan di saat dibilang ini enggak ada jalan. Karena padat. Udah enggak ada jalan. Mereka buka atap. Mereka kasih turun. Kalaupun saat mereka sudah berusaha enggak bisa. Banyak enggak bisa masuk. Bisa aja mereka bilang. Ya udah kita udah usaha enggak bisa. Tapi ternyata kalau kita baca di sini enggak. Saya perhatikan ketika seseorang dipenuhi oleh kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Gak ada yang merintah mereka, gak ada yang maksa mereka. Ada sesuatu yang mengalir dari dalam. Membuat mereka gak bisa diam. Ketika sebuah komunitas bisa berjalan karena disuruh, diperintah, diancam. Komunitas itu bukan komunitas yang sehat. Nah, saya berdoa, komunitas-komunitas yang kita punya adalah komunitas yang digerakkan oleh kasih dan cinta akan Tuhan. Kenapa? Karena setiap orang dibawa untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Makanya komunitas yang sehat selalu berpusat pada Kristus. Bukan pada aktivitas. Yang terakhir saya hanya ingin baca yang terakhir. Yang tadi Mother Teresa bilang, ingatlah selalu bahwa komunitas kita tidak terdiri dari mereka yang sudah menjadi orang suci. Semua kita belum jadi orang suci kan? Identitas kita orang kudus, kita orang suci. Tetapi itu sesuatu yang kita harus bertumbuh di sana. Karena ada masih banyak kekurangan yang kita perlu rubah. Setuju? Ya. Tetapi mereka yang sedang berusaha menjadi orang suci. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh bersabar terhadap kesalahan dan kegagalan satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.